Hai guys, welcome back to another episode of Stalk Simbolon Talk. Hari ini kita mau mulai perkenalan nih sama siapa sih orang-orang yang ada di balik Simbolon & Partners Law Firm. Yang pertama, kita akan kenalan sama managing partner kita, yaitu Pak Yudianta. Ayo kita kenalan. Tada, ini dia Pak Yudiantanya udah ada di sini bersama saya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Ya Bapak, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih santai-santai perkenalan. Siapa sih Yudianta Simbolon itu gitu, dan gimana caranya beliau bisa membangun law firm Simbolon & Partners ini menjadi law firm yang sebesar sekarang. Nah, mungkin kita mulai perkenalan dari awal aja kali ya Pak. Bapak itu kan seingat saya Bapak itu S1 di FH Unpad. Nah, kemudian S2 juga. S2-nya di mana nih? Saya ngambil S2 itu di UGM. Oh ya. Tahu nggak UGM? Pasti tahu dong. Masa nggak tahu? Jurusan apa tuh Pak S2-nya? Saya ngambil Magister Hukum Bisnis. Jadi S1-nya itu Hukum Ekonomi, lanjut ke S2 Magister Hukum Bisnis. Ya berarti itu sejalan banget ya. Dari awal udah kayak ekonomi terus ke hukum bisnis. Mungkin ceritain nih Pak, apakah Bapak itu dari awal emang udah tujuannya pengen fakultas hukum atau gimana? Dari SMA mungkin? Oke, mungkin flashback ke belakang ya. Iya. Saya itu sebenarnya kalau dibilang pinginnya dulu jadi dokter. Oh, agak melenceng ya dari dokter jadi pengacara nih. Dokter itu saya dulu pinginnya karena membantu orang banyak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ya terus terang saya nggak lolos ke kedokteran umum, ya saya ngambil banding setir ke fakultas hukum. Ya. Tapi sama tujuannya membantu orang banyak juga. Betul, karena in a way kita juga bantu banyak orang ya Pak. Benar. Di dalam konteks yang beda dari dokter gitu. Kemudian dari awal nih emang langsung masuk fakultas hukum atau gimana? Ya, saya fakultas hukum Unpad ya. Tapi sebelumnya saya pernah ngambil akuntansi, ya cuma satu semester lah. Cuman kayaknya feel saya kalau lebih ke arah hukum nih. Mulai dari kita hidup itu selalu bersentuhan dengan hukum loh. Kita lahir ada akta lahir, kita menikah ada namanya akta nikah, kita cerai pun ada namanya akta cerai. Kita mati ada namanya akta kematian. Setelah mati ada lagi nggak? Pasti ada namanya warisan. Jadi setiap langkah kita dalam kehidupan itu pasti bersentuhan dengan hukum. Makanya saya ini kok sesuatu yang menarik dan harus tahu. Gitu. Kemudian setelah lulus, Bapak itu buka law firm ini dari tahun berapa, dan apa nih yang bikin Bapak tuh pengen, kayaknya saya harus buka law firm aja gitu? Jadi saya itu punya role model. Saya mungkin atasan AA dan juga bestie mungkin. Jadi saya sebut aja namanya Pak Ali Zulfikar. Saya kenal beliau sejak tahun 2000 sampai saat ini nih. Saya banyak belajar dari beliau. Waktu awal saya juga di BPPN ya, awal perkenalan beliau. Karena 97 sampai 2000 saya di BCA, terus saya 2000 sampai 2004 ke Badan Penyiapan Perbankan Nasional. Nah, saya di sana berkenalan dengan senior saya, Pak Ari Zulfikar. Di sana saya belajar banyak. Dan setelah berakhirnya BPPN, saya minta bantu beliau untuk mendirikan kantor beliau, dan juga di sana saya jadi lawyer pertama. Setelah itu saya memang membuat kantor hukum sendiri. Nah, ke Pak Ari saya izin waktu itu minta, dan kita sama ini ya juga sering saling bertukar pikiran juga dengan beliau. Jadi guru, role model, dan saya bilang mungkin kami saling berdiskusi kalau ada hal-hal. Kantor ya alhamdulillah sudah hampir 2005 sampai sekarang 2004 nih hampir 19 tahun nih. 19 tahun, iya. Ya alhamdulillah, di mana mungkin bisnis law firm itu ada yang maju, ada juga yang rontok atau ya. Kita tetap konsisten, tetap mensuarakan mengenai hukum itu ini ya, kita tetap bisa melaksanakan pekerjaan jasa hukumnya seperti itu.
Nah, Bapak itu kan udah membangun law firm ini tuh hampir 2 dekade, hampir 20 tahun. Iya. Pastinya jalannya nggak selalu mulus dong. Mungkin bisa ceritain nih Pak, apa sih yang paling menantang dari pembuatan law firm dan menjalaninya ini? Iya, perjalanan buka bisnis law firm ini ada tantangan ya. Iya, tantangan. Jadi kalau ada hambatan atau kesulitan itu saya nggak meresponnya dengan suatu kondisi di mana tantangan itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Saya meninggalkan zona kenyamanan sebenarnya, di mana di situ saya udah zaman di ini. Tapi saya ingin membuat kantor hukum karena dulu saya berjanji pada almarhum ayah saya akan membuat kantor hukum Simbolon and Partners. Ya, kebetulan saya orang Batak, jadi saya berdiri namanya itu Simbolon Partners. Saya membuatnya dengan ruangan 2 kali 2 meter. Itu ada di Geraha Mustika Ratu, di lantai 7. Jadi seperti virtual office loh. Oh ya. Ada 1 meja, ada 1 tempat lagi kursi untuk staff. Jadi waktu itu saya bekerja sendiri seperti solo praktisioner lah, mengerjakan sendiri mulai dari pekerjaan drafting sampai ke pengadilan, sampai juga membuat somasi, ngeprint ya, intan. Jadi mahasiswa yang semester 7 atau semester 5 yang bekerja untuk bantu saya, itu untuk support saya. Perjuangannya cukup panjang 2005, tapi saya punya dream suatu. Within 3 years saya harus sudah punya kantor dengan ukuran minimal 60 meter, punya staff, dan sudah layaknya sebuah kantor kecil. Fantasikan selalu saya bermimpi, dan bermimpi itu harus, karena mimpi itu kita harus punya mimpi dan mimpi itu harus dilaksanakan. 2005 ke 2008, setelah itu saya ngumpulin duit nih, saya akhirnya pindah ke ruangan yang lebih besar. Saya nambah lawyer. Terus 2008 itu saya punya target lagi, 2 tahun ke depan saya harus punya ruangan yang lebih besar. Alhamdulillah saya punya staf waktu sampai 17 orang termasuk saya. Lumayan besar gitu ya dari sekarang itu. Akhirnya saya di Menara Bidakara, situlah saya mulai sampai dengan 2019 ke tempat saat ini yang sekarang di Surfwater. Surfwater ini alhamdulillah di sini tempatnya nyaman, juga dengan lingkungan kantor. Nah, tantangannya juga tadi bicara tantangan, berarti pasti tantangannya adalah sumber daya manusia dan juga cash ya. Orang yang kadang-kadang datang ke kita mintanya menang, pasti harus menang. Saya tuh selalu berpikir bahwa kalau kita menunjuk lawyer, bukan kita harus keinginan kita harus pasti mencapai sesuatu yang diinginkannya. Tapi lawyer itu bukan orang yang bisa dibayar untuk memenangkan perkara. Nah, itu salah ke persepsinya. Akan melakukan eksaminasi, dia mulai dari isunya, regulasinya, analisisnya, dan conclusion apa yang akan kita. Nah, itu yang what we call is IRAC. Isu, regulation, analysis, and conclusion-nya. Akan mengambil langkah-langkah pro and cons-nya kepada klien. Saya selalu kalau ditanya klien, Pak, berapa persen Bapak harus menang ini? Saya bilang, as a lawyer, saya punya kode etik, tidak boleh menjanjikan sesuatu gitu, karena kita harus menang. Oke. Karena kan tadi udah dijelasin nih tantangannya, yang berbagai macam tantangan dalam membangun law firm ini. Sekarang saya mau tanya nih, apa sih yang menurut Bapak tuh paling rewarding gitu? Saya itu suatu tantangan bagaimana di dokumentasi hukum yang harus bagaimana kita bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perkara kita ini memang solid. Ada suatu perkara di mana saya waktu itu dan tim ya, kita bicara mengenai klien saya waktu itu orang asing. Salah satu perkaranya itu terkait dengan undang-undang penerbangan. Jadi dia pada saat penerbangan dari suatu negara masuk ke Indonesia, dia memiliki namanya penyakit schizophrenia, turbulence nih. Dia panik, dia manggil pramugari, ternyata orang pada kondisi itu pasti stay di tempatnya dong, tidak boleh bergerak kan. Dan setelah itu dia menghentakkan tangannya ke kaca di mana pesawat tersebut ini sehingga retak dan
pada saat mendarat orang tersebut diperiksalah oleh ini ya, dan diperiksalah untuk jadiin tersangka karena proses yang ada. Akhirnya saya ketemu dan ngobrol, dan saya pada saat pertemuan itu saya juga kaget, ternyata orang ini memiliki penyakit yang seperti schizophrenia yang memang setelah saya teliti, saya bawa juga psikiater yang ini ya memeriksa. Jadi ada suatu penyakit yang dimana orang itu bisa berubah pikirannya. Jadi saya juga terhadap perkara tersebut ada beberapa reasoning, alasan yang membatalkan orang itu bisa diproses pidana. Putusannya itu, ini memang benar terjadi kejadian tersebut, tapi itu bukan suatu tidak pidana karena ada alasan pemaaf. Nah, what we call is onslah ya dalam putusan itu. Jadi hakim akhirnya memberikan putusan onslah atas eksepsi dan jawaban yang kita beri. Bisa membuktikan bahwa itu bukan suatu tindak pidana, tapi ada alasan-alasan tertentu. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya saya mau menanyakan tentang case apa sih yang menurut Bapak itu paling menarik atau berkesan. Mungkin itu tuh salah satu case yang paling berkesan lah ya Pak. Iya, itu ada 2 case itu, dan satu lagi case mewakili daripada kaitannya dengan tipikor juga tuh sangat ada case ya, melalui out of court settlement, ada juga yang melalui court proceeding, di support oleh Simbolon Partner. Saya juga ngeliat gitu dari klien-klien yang dulu, banyak banget klien yang emang long term gitu ya Pak. Yeah. Jadi nggak cuma satu case aja, tapi banyak yang kayak ya udah selanjutnya juga sama Simbolon lagi dan Simbolon lagi gitu. Yeah. Kata kuncinya kita jangan pernah bohongin klien. Yeah. Yang kedua, kita harus berani menyampaikan kepada klien bahwa this is the good, this is not good gitu. Yang ketiga, kita usahakan memang segala sesuatu itu untuk kepentingan klien dan bisa dimitigasi apa yang akan dilakukan langkah hukumnya. Nah, makasih banyak nih Pak untuk sharing-sharingnya. Berhubung kita di sini juga dikejar durasi, jadi untuk episode kali ini kita mau cukup sampai di sini aja, dan kita akan bertemu Bapak lagi di episode selanjutnya. Nah, sebelum penutupan nih Pak, boleh dong share quotes dari Bapak? Oke, kalau kita lawyer itu pasti leadership ya. Bagaimana? Karena saya yakin dong, klien-klien ini akan menjadi leader bagi Anda sendiri. Pemimpin yang baik, leadership yang baik itu adalah orang yang memberikan kesempatan kepada orangnya untuk mengaktualisasi dirinya. Disinilah Simbolon memberikan kesempatan kepada tiap orang untuk mengaktualisasi dirinya. Anda percaya atau tidak, silahkan datang ke Simbolon. Jangan lupa like, follow, and share Simbolon and Partners. Bye.